Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatun Nisa. Saya di sini mereview video dari Kus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Mengembangkan Teori Kreatif di Era Digital. Di era digital sekarang, persaingan begitu ketat. Apalagi sekarang zamannya 4.0. Maka dengan ini kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Yang pertama, kita itu harus membahas tentang ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dan eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi satu produk yang dapat dijual. Jadi, definisi ini merupakan proses peningkatan nilai tambah itu datangnya dari eksploitasi kekayaan, bentuknya adalah kreativitas. Contohnya itu orang bergerak di bidang kuliner. Bagaimana jika cara kuliner itu agar nilainya bertambah, maka perlu diadakan kreativitas. Jika di bidang keahlian misalnya ahli dalam melukis, jika di bakat individu itu misalkan bakatnya itu menyanyi, maka itu menjadikan produk yang dapat dijual. Kemudian berikutnya berbicara tentang ekonomi kreatif itu seperti apa. Setelah definisi kita akan mempelajari konsepnya. Maka yang pertama adalah bisnis berinovasi. Contohnya bidang kuliner. Kita harus bisa berinovatif bermacam-macam. Yang kedua itu pewirausaha bertumbuh. Maka pelaku-pelaku usaha ini akan berkembang. Yang ketiga adalah punya kerja kreativitas berkembang. Yang bisnis di bidang kuliner, dia punya inovasi baru. Kemudian yang ke komunitas berlatih. Ini dijadikan klub-klub untuk usaha bersama dan mengembangkan bakat mereka bersama. Yang kelima, setiap individu harus terampil. Yang keenam, pasar berkembang. Itu konsep-konsepnya. Nah, kemudian fungsi ekonomi kreatif. Yang pertama itu menciptakan manusia yang kreatif, yang punya inovasi-inovasi baru, menghasilkan produk baru. Kemudian yang kedua itu bisnis menjadi lebih kompetitif. Ketika dia pengusaha besar, maka dia akan menang di pasaran, sehingga konsumen tertarik untuk beli akan kekreatifannya. Yang ketiga adalah membuka lapangan kerja. Ketika kompetensi menang, maka akan melahirkan perusahaan baru. Maka otomatis akan membuka lapangan kerja. Yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika lapangan kerja terbuka, maka ekonomi masyarakat itu akan meningkat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Karena ekonomi sudah bertumbuh dengan baik. Lanjut ke sektor industri kreatif. Yang pertama kuliner. Semisal dalam lingkup kampus, mahasiswa itu kan mencari makanan yang higienis, nyaman, kenyang, tapi itu murah. Dan juga tempatnya itu nyaman. Yang kedua itu fashion. Pakaian itu penting karena setiap orang itu berpakaian. Yang ketiga fotografi. Jika kita bisa menjadi fotografi yang bagus, maka bisa dijual. Apalagi sekarang orang banyak yang membutuhkan gambar. Yang keempat itu video, YouTube, web, film animasi. Banyak orang yang perlu membuat video atau divideokan. Kenapa kita tidak menggunakan peluang itu? Apalagi YouTubers, itu banyak penghasilannya karena kreatif. Yang kelima itu kreatif musik, seperti kayak musik hadro atau musik religi lainnya. Yang keenam, periklanan. Ini yang banyak tidak diminati oleh kita, tapi kita juga bisa sekali mendapatkan uang melalui media yang kita punya. Yang ketujuh, desain interior. Kenapa kita tidak masuk itu?
tapi kita harus jadi orang interior agar dapat dipercaya orang. Yang kedelapan, arsitektur. Yang kesembilan, aplikasi dan pengembangan permainan. Yang kesepuluh, bisnis online. Di zaman sekarang ini banyak yang ingin bisnis. Kita bisa manfaatkan bisnis online ini. Adapun kendala-kendala ekonomi kreatif. Yang pertama itu minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif. Yang kedua itu tidak semua masyarakat bisa memberikan antusiasme dan apresiasi terhadap hasil karya industri kreatif. Yang ketiga itu sulitnya memperoleh pembiayaan. Yang keempat, kurang layaknya media dan infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima, payung hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual masih lemah. Yang penting dari semua itu, sebagai orang muslim kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat kesejahteraan di bumi. Jika kita bisa masuk ekonomi kreatif, kita bisa kerja sambil kuliah. Sekian review dari saya, lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.